kita akan belajar mengenai Google Ads dan Google Analytics. Apa itu Google Ads? Nah, Google Ads itu merupakan salah satu fitur dari Google yang fungsinya untuk menampilkan iklan berbayar pada hasil pencarian Google. Dengan bantuan Google Ads ini, kita bisa menampilkan iklan bisnis kita gitu, sesuai dengan kata kunci yang relevan dengan bisnis yang kita jalani, yang kita daftarkan pada Google Ads. Nah, ini contohnya ya teman-teman. Kalau misal teman-teman searching di Google rental mobil, teman-teman akan menemukan ini iklan. Ini pasti posisinya berada di deretan teratas hasil pencarian Google. Nah, ini merupakan hasil dari Google Ads ya teman-teman. Atau misal teman-teman mencari kue khas Bogor gitu, mungkin ada beberapa yang iklan, satu atau dua gitu, lalu yang selanjutnya baru yang organik gitu, tidak beriklan. Lalu kenapa kita harus menggunakan Google Ads gitu sebagai alat untuk mengiklankan produk kita gitu, alat untuk mengiklankan bisnis kita? Yang pertama, mudah digunakan dan akurat gitu. Kenapa mudah? Ya teman-teman tinggal di depan laptop atau di depan handphonenya, lalu melakukan pendaftaran, melakukan pembayaran, selesai. Google akan mengiklankan produk kita gitu. Nggak harus teman-teman datang ke, misal kalau teman-teman ingin memasang di billboard gitu, nggak harus datang ke kantornya lalu mengurus ini itu segala macam persyaratan gitu. Itu memakan waktu ya teman-teman. Jadi lebih baik di Google Ads mudah digunakan dan akurat biasanya gitu. Kenapa akurat? Karena tertarget dan berdasarkan kata kunci. Teman-teman misal mempunyai bisnis tadi rental mobil. Nah, Google akan menempatkan produk kita, menempatkan bisnis kita sesuai dengan kata kunci yang relevan gitu. Jadi pasti akurat dan tertarget gitu. Selanjutnya jangkauannya luas. Kita bayangkan berapa sih pengguna internet di Indonesia, di dunia gitu. Pasti luas sekali jangkauannya dan lebih luas daripada hanya ketika teman-teman memasang billboard misal di daerah Bogor saja. Pasti ya yang menjangkau billboard tersebut ya hanya orang-orang Bogor saja gitu. Tapi ketika teman-teman memasang di Google Ads, jangkauannya seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia gitu. Selanjutnya menguasai search engine 92,74% secara global. Nah, ini Google menguasai search engine dunia dibandingkan pesaingnya seperti Microsoft, Bing gitu ya. Google masih nomor 1. Oke, next. Ini alat tempur untuk Google Ads. Pertama, pasti kita harus punya akun Gmail, lalu kartu kredit atau ATM bank gitu untuk melakukan pembayaran. Lalu ini Google Ads, lalu ini website. Nah, website ini gunanya yang kita tampilkan di awal tadi, yang akan kita iklankan, seperti yang tadi screenshot di awal. Nah, ini website. Kita butuh ini dulu sebelum nanti kita iklankan di Google Ads. Lalu langkahnya gimana? Pertama, tentukan budget dulu teman-teman, budgetnya berapa, lalu disesuaikan dengan harga yang ditawarkan oleh Google gitu, ditawarkan oleh Google Ads. Bisa per klik misal berapa gitu, teman-teman bisa tentukan dulu budgetnya. Lalu tentukan lokasi dan keyword. Bisnis teman-teman tentang kue. Nah, teman-teman tentukan keyword-keyword yang sekiranya berhubungan dengan bisnis teman-teman, dengan kue tadi. Lalu di setting di Google Ads. Lalu tentukan bid ini. Lalu selanjutnya buat iklan. Nah, buat landing page. Ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Landing page yang sudah kita buat, lalu kita pasang di Google Ads ini. Teman-teman selesaikan payment, pembayaran, lalu ini info untuk menganalisis hasil iklan dari teman-teman gitu, untuk memantau ya. Selanjutnya ini Google Analytics. Nah, tadi setelah kita mengiklankan produk atau setelah kita mempunyai landing page, ini gunanya Google Analytics untuk menganalisa pastinya dan memantau traffic serta performa website yang kita punya. Jadi di Google Analytics ini kita bisa melihat siapa sih pengunjung website kita gitu, mulai dari siapanya, terus usianya rentangan berapa gitu, terus mengunjunginya di jam berapa aja, itu bisa kita lihat di Google Analytics.
Lalu kita juga bisa lihat ini berasal dari daerah mana aja ya yang mengunjungi website kita gitu. Bisa kita analisis dan dijadikan ini sumber traffic, dijadikan evaluasi untuk situs kita, untuk website kita. Kira-kira yang kurang apa, yang bisa kita benahi apa, begitu. Lalu ini beberapa data yang bisa kita ambil dari Google Analytics, data real time gitu. Misal data sebulan yang lalu atau data pengunjung setahun yang lalu, itu bisa kita kalkulasikan lalu kita analisis gitu. Demografinya dari mana aja pengunjungnya, perilakunya gimana, apakah cuman sekedar membuka website aja atau ada melakukan klik atau hanya membaca saja, itu kita bisa analisis gitu. Nih sumbernya, lalu jumlah trafficnya, kecepatan website juga bisa kita analisis di Google Analytics. Ya mungkin itu saja materi kita mengenai Google Analytics dan juga Google Ads. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.